komunitas yang ada di IKA Prasmul, yaitu CEO Club dan juga Perkumpulan Golf Prastia Mulia atau PGPM. Nah ini ya, Bapak Ibu dan teman-teman semua, silahkan jika ingin join di SIG ini karena sangat menarik ya. Mungkin kalau seperti saham, financial club sangat aktif ya, bertukar informasi di grup segala macam. Tapi kalau kayak seperti tenis, sering mabar bareng juga. Dalam waktu dekat ini akan mabar bareng juga tenis. Terus juga padel baru kemarin. Jadi silahkan Bapak Ibu untuk join. Nah, berikut adalah jika Bapak Ibu mau tetap update mengenai info-info mengenai alumni, silahkan follow IG kami di Alumni Prasmul. Terus untuk Facebook dan YouTube kayak sudah berubah ya Mas Rasid ya, Ika Prama ya jadinya. Ika Prama. Kak Terus Prasmul, iya sorry, Ika Prasmul sudah berubah jadi Ika Prasmul. Silahkan dan untuk IG di Alumni alumni Prasmul. Prasmul. Mungkin sekian ya Bapak, Ibu dan teman-teman semua perkenalan singkat mengenai Alumni Network dan juga Ika Prasmul. Mungkin tidak usah berlama-lama lagi ya. Kita masuk ke inti acara yang sudah ditunggu-tunggu Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Silahkan Mas Zaki, screen is yours. Oke, selamat malam semua. Sebelumnya mungkin perkenalan dulu. Saya Zaki Ramadan, alumni dari MMBM angkatan 46 kelas A. Apalagi ya sebenarnya, saya juga bingung sih. Baru pertama kali saya tiba-tiba di invite untuk ngisi acara kayak gini dan eh, katanya sih sharing doang ya. Soalnya saya udah bilang ke apa admin juga kalau misalnya masalah yang berhubungan dengan akademis saya kurang jago gitu, mungkin di sini banyak yang lebih jago ya. Tapi dari admin Ika Prasmul bilang Ika Prama ya, sorry. Mas Eh, Rashid ya, dari Alumni iya, Network, Mas. itu Alumni bilang Network. Iya. bilang kita cuma sharing-sharing aja gitu. Jadi oke, ya cukup menarik sih, cukup menarik. Mungkin bisa langsung aja Mbak ya di share screen. Oke, Ini share bentar ya. screen-nya dari saya Oke, atau dari, oh ya, dari Masnya ya? ya, betul. Oke. Oke, ada Kak. Oke, saya langsung mulai aja ya. Jadi gini, eh, kebetulan saya memiliki kesempatan untuk membuka coffee shop. Namanya Colo Coffee. Pertama kali buka itu di tahun 2018. Mungkin bisa di next slide ya Mas. Di ya. Jadi pertama kali Colo Coffee ini justru bukan di Jakarta. Jadi waktu itu di tahun 2018 saya dapat kesempatan untuk membuka kedai kopi di sekarang itu tempat kayak semacam ballroom gitu ya, di Colomadu namanya. Itu di Solo. Jadi waktu itu kebetulan dari pihak Colomadu itu butuh ada yang buka kedai kopi dan kebetulan saya dihubungi waktu itu. Kenapa bisa dihubungi? Karena ada koneksi lah ya. Dari pihak mereka butuh, salah satu yang dihubungi itu saya, kemudian menyanggupi saya menyanggupi untuk buka kedai kopi. Akhirnya bukalah di situ dan nama Colo Coffee itu dipilih dari nama yang lokasi di mana kalau Colo Madu itu dulu kan dia pabrik gula ya. Dan ternyata arti dari Colo itu adalah gunung dan madu ini artinya gula gitu. Jadi dulu tuh Colo Madu ini ketika jadi pabrik gula tuh namanya kalau diterjemahkan adalah Gunung Madu atau Gunung Gula. Kemudian oh ya udah karena lokasi kita di Colo Madu, jadilah kita bikin Colo Coffee yang artinya sesederhana itu sebenarnya gunung kopi. Kemudian eh, apa di tahun 2019-2020 ada sedikit
masalah lah ya, jadinya menyebabkan kita harus tutup, dan kemudian baru di 2022 saya buka di Jakarta. Mungkin bisa di next slide, Mas. Nah, tentunya ketika saya buka di Jakarta itu memiliki banyak apa ya namanya, challenge gitu ya, banyak masalah. Kalau misalnya saya petakan, ada 4 masalah utama yang pertama kali saya hadapi, yaitu dari masalah SOP, finansial, supplier, dan branding. Karena apa yang saya dapat di Solo itu sangat berbeda gitu, mulai dari demografinya, mulai dari bagaimana logistik dari bahan-bahan dari supplier ke kita, itu apa namanya, ternyata sangat seberbeda itu gitu. Kalau misalnya dari SOP gitu, dulu kita di Solo karena biaya apa namanya UMR-nya jauh lebih rendah, sehingga saya bisa tarik banyak kru di sana, banyak staff. Jadi saya juga bisa apa namanya nge-source bahan baku juga lebih apa namanya lebih murah segala macam. Terus juga customer-nya kalau di sana itu lebih walaupun lebih sedikit tapi lebih kalau saya bilang lebih homogen ya, karena masyarakatnya begitu-begitu aja, demografinya di sana begitu-begitu aja gitu. Dan itu semua tidak ada yang terjadi di Jakarta. Ketika saya di Jakarta tahun 2022 saya buka itu, selain saya harus bayar staff yang lebih mahal, terus juga di sini tamu-tamunya itu sangat apa namanya diverse gitu ya. Jadi macam-macamnya itu banyak sekali gitu. Kemudian juga bagaimana kita mengappear diri kita, mengatur appearance diri kita ke customer gitu. Itu semua saya pelajari di tahun pertama saya buka itu. Kemudian masalah berikutnya yang pasti finansial, dari mana saya dapat modal awal, kemudian bagaimana dari modal itu saya konversi menjadi profit, kemudian dengan profit yang sudah ditentukan itu berapa sih target omset yang saya harus dapatkan per bulan, dan bagaimana cara saya itu mewujudkan target tersebut gitu. Jadi sebenarnya waktu di tahun 2022 itu saya masih partneran sama orang, cuman memang setelah 1 tahun orang ini mundur, kemudian saya take over, dan disitulah saya itu melihat kalau ternyata finansial cafe itu agak bisa dibilang agak berantakan lah gitu, dan itu juga salah satu alasan saya untuk masuk ke Prasmul untuk belajar bisnis, karena sebelumnya saya benar-benar belum pernah ada belajar bisnis yang secara teori sama sekali gitu, cuman benar-benar apa modal nekat aja dibilang gitu. Nah, kemudian ada lagi challenge berikutnya yang saya hadapi itu adalah supplier. Pemilihan suppliernya itu apa sih yang menjadi challenge dari supplier itu adalah kualitas. Jadi di tahun pertama itu juga kita pilih-pilih supplier mana yang kualitasnya sesuai dengan standar kita, terus dia pengirimannya gimana, terus dia lokasinya ada di mana, harganya gitu. Sampai akhirnya saya ketemu satu supplier yang dia bisa membuat apa namanya kualitas bahan baku yang sesuai dengan standar dari Cholo Coffee. Terus juga dia secara pengirimannya juga cepat, dan yang paling penting tuh dia bisa diajak diskusi. Jadi ketika misalnya ada suatu permasalahan, misalnya ada beberapa kali ketika cuaca lagi nggak menentu, itu kualitas bijinya menurun. Jadi ada yang biji kopi agak bau apek gitu-gitu, ada biji kopi yang roastingnya itu dia terlalu gosong, ada juga biji kopi yang aromanya tuh nggak keluar. Nah, itu semua tuh kita bisa diskusi ke dia, dan selama ini dia pun juga sebagai
sebagai seorang supplier bertanggung jawab lah ya terhadap kualitas dari barang-barang yang dia jual itu juga gitu. Kemudian dan yang terakhir yang pastinya branding. Gimana cara Cholo Coffee ini bisa dikenal oleh masyarakat gitu ya. Ini juga berbeda gitu dengan di Solo karena di Solo itu sebenarnya saya bisa bilang mungkin karena populasinya juga jauh lebih sedikit ya. Jadi untuk kita membayar Instagram atau beli Instagram Ads atau di Facebook atau di mana itu efeknya nggak semasif kalau misalnya saya melakukan itu di Jakarta gitu. Jadi waktu itu saya pernah coba iseng untuk bayar Instagram Ads gitu dengan apa namanya dengan rate yang paling murah lah untuk testing dulu kan. Ya dan ternyata efeknya sebegitu besar dan itu sangat berbeda ketika saya melakukan hal yang sama di Solo gitu. Nah jadi keempat hal itulah yang menjadi challenge awal saya pertama. Mungkin bisa di next. Nah terus berikutnya adalah bagaimana sih untuk mewujudkan bisnis ini gitu. Jadi saya bisa bilang ini hasil pemikiran saya sendiri ya karena memang inilah pengalaman saya gitu ya, experience saya seperti ini. Jadi yang pertama itu tentunya punya niat, kemauan karena kalau ada orang yang mungkin dia punya kapasitas dan kapabilitas untuk membangun bisnis tapi belum tentu dia mau membuka bisnis itu gitu. Jadi yang paling penting itu adalah niat, kemauan. Kemudian lanjut ke opportunity, di kesempatan. Ketika buka Cholo Coffee, saya itu punya kesempatan karena ada pihak yang membutuhkan untuk buka coffee shop gitu. Dan saya juga sebagai penikmat kopi lumayan kaget juga gitu ya karena dari yang penikmat kopi sekarang saya jadi penjual kopi gitu. Itu kan suatu opportunity yang menurut saya once in a lifetime mungkin ya gitu. Jadi harus bisa melihat opportunity juga gitu. Terus kalau misalnya di luar dari bisnis kopi ya bisa aja misalnya ada suatu kesempatan sekarang lagi sering viral gitu ya makanan atau apa biasanya kan suka latahan gitu kan. Nah itu ya kita lihat aja opportunity-nya tuh ada di mana gitu. Kalau saya kebetulan memang opportunity yang datang ke saya adalah coffee shop gitu sehingga maka inilah yang saya jalankan dan kebetulan juga saya juga penikmat kopi. Jadinya sangat cocok lah istilahnya buat saya. Kemudian kalau udah dapat opportunity-nya melakukan research tentunya. Nah, research-nya ini research pasar. Jadi ketika mau buka kita lihat dulu. Misalnya kalau di saya buka coffee shop waktu di Solo tuh saya lihat-lihat dulu tuh di sekitaran Colomadu itu ada coffee shop apa aja dan jualnya apa aja gitu karena setiap tempat itu punya kayak spesialisasinya masing-masing gitu. Misalnya waktu di sini di Jakarta ini ketika saya buka karena lokasinya itu dekat dengan kampus sekolah mode, jadi yang datang itu kebanyakan anak-anak yang sebenarnya cuma butuh tempat nongkrong doang. Jadi akhirnya saya sesuaikan lah apa yang saya jual gitu. Walaupun sebenarnya kopinya itu bukan kopi beneran tapi lebih ke kopi susu kebanyakan. Cuman ya balik lagi karena marketnya adanya untuk kopi susu dan yang nggak terlalu kopi-kopi banget gitu. Akhirnya mau nggak mau saya mengikuti pasar gitu. Terus kemudian selanjutnya yang sourcing. Jadi kalau misalnya kita udah research, sekarang kita source-nya itu apa? Source sumber-sumber biar bisnisnya itu jalan. Jadi mulai dari modalnya, terus tempatnya gimana, sumber daya manusianya, siapa yang mau kita ambil, kualifikasinya apa aja.
terus sourcing juga termasuk dengan supplier, pokoknya tuh hal-hal yang berhubungan dengan si sourcing. Nah, kalau di Cholo Coffee sendiri, kebetulan karena dulu udah pernah buka di Solo ya, jadi untuk permodalannya tinggal modal usaha aja sebenarnya. Karena waktu itu kan udah sempat beli mesin kopi, mesin grindingnya, terus juga kita udah ada blueprintnya kan, sebenarnya kan tinggal dijalanin dan dimodifikasi sedikit aja. Dan untuk tempat sendiri juga kita kebetulan saya juga ada ruko gitu kan, jadinya pakai ruko sendiri. Jadinya waktu itu saya tinggal nyari SDM-nya aja gitu, siapa baristanya dan berapa barista yang kita mau hire, kualifikasinya gimana aja dan sebagainya. Nah, yang terakhir tinggal eksekusinya. Jadi eksekusinya gimana? Ya kalau misalnya udah terkumpul itu semua sih tinggal dieksekusi, ya udah langsung dieksekusi aja gitu. Percuma kalau misalnya kita udah dapat itu semua tapi nggak dieksekusi kan. Oke, lanjut. Next. Nah, terus karena topiknya juga membangun branding, jadi sebagaimana yang tadi saya sempat sharing di awal, dari Solo itu pindah ke Jakarta, beda sekali gitu. Jadi di Solo itu kalau misalnya kita jual kopi dengan harga Jakarta ya otomatis nggak akan laku gitu kan. Di sana itu dulu waktu saya buka, kopi itu di bawah 18.000 semuanya. Jadi kalau misalnya dengan harga Jakarta yang di mana kopi itu 35.000 sampai 50.000, bahkan kalau Starbucks tuh udah 60.000 gitu, itu nggak akan laku di sana. Apalagi di Colomadu itu pada saat itu belum seramai sekarang gitu. Itu ramainya kalau lagi ada event-event doang. Nah, ketika pindah di Jakarta gitu kan, otomatis saya harus nge-adjust lagi semua gitu. Jadi saya lihat lagi pasarnya siapa, kemudian kompetitornya siapa, terus supplier juga gimana. Nah, dari situ kemudian saya kayak nyusun strategi untuk biar si Cholo Coffee ini bisa dikenal oleh masyarakat. Nah, betul waktu itu pasar sekitar saya itu ya karena lokasinya dekat dengan sekolah mode, jadi anak-anak yang sebenarnya nggak ngopi, makanya kalau misalnya ke Cholo Coffee sekarang 80% dari menu kita itu sebenarnya kebanyakan menu-menu kopi susu gitu. Kalau misalnya ada orang yang bener-bener penikmat kopi, mungkin dia akan ngerasa ini kurang kopi gitu kan. Akhirnya kita juga sempat coba untuk bikin yang beneran kopi gitu, single origin gitu ya. Kita waktu itu ada Toraja, Gayo, dan dari Wamena bijinya itu nggak perform karena memang nggak ada pasarnya gitu loh. Jadi ya udah kita menyesuaikan aja, kita jual barang yang bisa laku di pasaran. Kan buat apa juga kita jual barang yang nggak laku di pasaran gitu kan, nggak jadi profit gitu. Kemudian kompetitornya gitu. Jadi ketika saya buka di Jakarta tuh saya juga ngelihat sekitaran kafe itu ada siapa aja gitu kan. Dan ternyata emang sekitaran kafe saya itu ada kafe tapi langsung high end gitu. Jadi yang jualan barang beverage yang harganya tuh di atas 40.000 gitu. Bahkan segelasnya ada yang 50.000. Kemudian selain itu tiba-tiba langsung ada yang kopi-kopi kayak dari Lawson atau dari Family Mart gitu yang jual harganya 18.000. Nah, cuman kan kita tahu sendiri kalau misalnya menu kopi-kopi yang di minimarket gitu, dia gimana ya bilangnya, lebih banyak airnya gitu sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita biarin 5-10 menit pasti udah hilang rasa kopinya kan gitu. Jadi ada gap yang lumayan jauh dari kualitas dan harga kopi minimarket sama kualitas dan harga kopi yang ada di kafe sekitaran situ. Nah, saya melihat opportunity di situ, akhirnya saya masuk dan memposisikan diri di tengah-tengah antara di kafe yang high end itu dan
minimarket. Jadi kalau misalnya ke Cholo Coffee sekarang harganya itu mulai dari 20 sampai dengan 30.000. Terus juga apa kualitasnya gitu kan, dengan kopi yang harganya di tengah-tengah, tapi kita ini memiliki keunggulan di mana kopi kita itu benar-benar nggak ada ditambahin air sama sekali. Jadi pure itu susu dan espressonya gitu. Keunggulannya apa? Keunggulannya ketika misalnya minumnya lama gitu kan, kalau misalnya orang sambil ngantor atau gimana itu kan minumnya di eman-eman lah ya bilangnya ya. Nah, rasa kualitas kopinya tuh nggak menurun gitu. Kualitas kopinya itu tetap sama. Dan itu adalah salah satu hal yang untuk saat ini udah jarang saya temui gitu. Jadi saya sampai sekarang masih lumayan sering keliling-keliling kafe buat cari referensi lah ya istilahnya gitu. Dan mostly mereka ini antara nambahin air atau ditambahin es batu. Jadinya ketika saya minum udah 10, 15, 30 menit kemudian itu rasanya udah dominan air gitu. Nah terus balik lagi masalah supplier lagi. Kenapa saya supplier itu diulang-ulang terus? Karena memang supplier itu yang memiliki peranan benar-benar sangat vital lah ya kalau di Cholo Coffee ya. Jadinya waktu itu saya 1 tahun itu nyari supplier yang pas gitu ya. Itu prosesnya nggak mudah gitu. Jadi ketika awal-awal itu pas saya masih partneran sama orang, karena mungkin 2 kepala ya dijadiin satu kan agak susah gitu ya. Dia masih pengen profit oriented, saya juga ya tentunya profit oriented, cuman saya juga nggak mau jualan produk yang secara kualitinya sama aja sama produk-produk lain gitu. Nah, ketika itu dia bersikeras mau cari supplier yang murah, sementara saya nyari yang kualitasnya bagus. Pada akhirnya kita itu sering kualitas kopinya nggak konsisten gitu. Nah, ketika nggak konsisten inilah yang menjadi masalah gitu, dimana waktu itu saya ingat banget kritik pertama yang ada di GoFood itu adalah ada orang ngerating bintang 4. Ya, dia ngerating bintang 4. Dia bilang waktu saya ke sana kopinya enak, tapi ketika saya GoFood kopinya nggak enak. Nah itu jadi mulai dari situlah saya paham kalau ternyata maintain kualitas itu juga penting gitu. Jadi kita juga selain jual harga yang lebih murah daripada yang lain, daripada yang high end maksudnya, tapi kualitas kita juga nggak kalah kalau dibandingin sama mereka. Kalau bisa dibilang kopinya optimal gitu. Jadi nggak terlalu mahal, tapi kualitasnya juga bagus gitu. Lanjut next. Nah, terus gimana dengan ke customer? Jadi di sini juga saya bilang menjadi salah satu keunikan dari kafe saya gitu ya. Jadi karena dengan keterbatasan sumber daya baik itu secara finansial maupun sumber daya manusia yang saya miliki, saya harus putar otak untuk kalau di Prasmu bilangnya ini ya, unique selling point gitu ya. Harus ada unique selling point-nya karena kalau enggak ya orang juga lama-lama akan bosen juga gitu di sini. Nah, tentunya ya pasti ada fasilitas kayak AC, WiFi, sofa itu udah mandatory lah ya, itu udah wajib ada, apalagi karena saya lokasinya di dekat sekolah mode, anak-anak tuh sering di situ untuk belajar gitu, untuk hangout. Jadi itu udah mandatory harus ada minimal sofa, WiFi, AC. Nah, kemudian ini terinspirasi waktu saya lagi ke kafe di salah satu negara lain lah ya. Itu saya ngelihat barista dengan customer itu bisa deket gitu. Nah ini tuh hal yang
saya lumayan jarang lihat di Indonesia gitu. Jadi biasanya tuh kalau di sini kan ada jarak lah ya, ada gap antara si customer dengan barista gitu. Nah, itu pengen saya minimalisir gitu. Jadi apa namanya, ketika saya nge-hire barista, hal pertama yang saya tanyain tuh apakah dia bisa apa bilangnya SKSD gitu, SKSD ke customer gitu. Karena menurut saya kalau skill bisa dipelajari, tapi kalau misalnya kemampuan berkomunikasi itu agak-agak bakat gitu. Karena kalau misalnya orangnya agak-agak introvert, dia mungkin agak lebih sulit untuk berkomunikasi dengan orang lain gitu kan. Nah, jadi ketika saya coba seperti ini, apa hasilnya? Ternyata saya dapat banyak sekali, bener-bener saya juga nggak nyangka sih ya ini, banyak sekali repeat customer gitu. Bahkan ada satu kantor sampai dia itu kalau meeting selalu di cafe saya gitu. Kenapa? Karena ternyata saking dekatnya dengan barista saya gitu. Jadi barista saya itu sampai jadi kayak bro banget gitu loh buat mereka. Mereka bisa curhat, mereka bisa ngobrol-ngobrol, bisa kadang-kadang sampai mabar kalau lagi agak sepi gitu. Dan ternyata itu lumayan efektif gitu. Jadi apa namanya? Itu mendatangkan repeat customer buat saya. Nah, kemudian unique selling point yang berikutnya adalah kita itu menyediakan menu custom sesuai dengan keinginan. Jadi apa namanya, mereka itu bisa request, saya lagi pengen kopi yang begini, saya lagi pengen kopi yang begini, itu tuh bisa request ke barista kita gitu. Tentunya ini ada hitung-hitungannya. Jadi barista kita itu kebetulan dia emang jago mixing ya, barista pasti memiliki quality untuk gitu ya. Dan dia ini bisa, misalnya si customer lagi pengen yang agak manis gitu, nanti dia bisa apa namanya, meracik itu sendiri, manis mau dari mana, apakah mau dari gula aren, mau dari gula pasir atau dari sirup karamel gitu, itu bisa semua. Dan ternyata setelah diimplementasikan menu custom ini udah selama 2026 itu udah selalu menjadi top 3 penjualan di Cholo Coffee gitu. Jadi ternyata mungkin orang itu nggak apa ya, mungkin orang itu banyak pengen menu yang unik gitu loh. Mungkin banyak orang yang nyari seperti itu, sehingga ternyata itu juga lumayan nge-boost sales dari Cholo Coffee itu sendiri. Nah terus itu tadi dari comfort, kemudian di harga bersaing itu sesuai yang tadi saya udah jelaskan ya, dimana kita itu dibanding dengan kafe di sekitar itu kita yang termurah. Tapi kalau memang dibandingin sama minimarket, memang masih lebih murah minimarket gitu. Dan memang kebetulan juga di daerah sekitar saya itu nggak ada yang bisa jual di harga seperti saya gitu. Dan ketika kayak ekonomi seperti sekarang ini, di mana harga-harga naik gitu ya, termasuk kalau yang paling berasa di saya tuh plastik ya. Plastik tuh naiknya lumayan. Ketika mereka harganya naik karena situasi kondisi seperti ini, misalnya mereka naik 2.000, 3.000, ya udah saya juga tinggal ngikutin kenaikan mereka gitu. Bahkan ada beberapa menu yang emang saya sengaja saya tahan gitu, atau naik tapi cuman sedikit gitu, karena saya masih mempertahankan untuk mengisi kekosongan di antara cafe yang high end dan minimarket. Nah kemudian di kualitas produknya itu juga yang tadi saya jelaskan. Jadi kopi-kopi yang kita tawarkan itu benar-benar full espresso dan susu. Jadi ini mungkin kalau yang punya pengalaman di kafe mungkin tahu ya, karena semua barista saya info juga kayak gitu. Jadi mereka tuh bisa aja mungkin kayak dari apa namanya, satu porsinya itu mungkin ditambah 10% air atau mungkin 15% air, yang dimana itu memang secara volume nambahin volume secara murah gitu loh. Cuman memang jeleknya adalah karena nanti ditambah es batu juga, jadi ketika
es batunya nanti mencair, nanti rasanya terlalu watery gitu. Nah, ketika rasanya udah watery itu rasanya jadi kayak air rasa kopi gitu, bukan kopi lagi gitu. Nah, itu yang kita hindari. Jadi apa namanya? Kita itu juga kita masih mempertahankan kualitas seperti itu gitu. Even dengan kondisi ekonomi sekarang, jadi kita melakukan adjustment di tempat lain supaya kita tetap bisa mempertahankan kualitas produk kita gitu, yang kita banggain terus gitu. Kita nih tanpa air gitu. Next. Nah, kemudian ini lanjut ke yang positioning Cholo Coffee itu sendiri. Yang saya yang saya amati gitu dan pengalaman saya adalah main kopi itu persaingannya ketat. Jadi kalau kita lihat aja, kalau misalnya kita buka GoFood gitu ya, itu kan banyak sekali pilihannya gitu, mau dari yang kayak warkop sampai sekelas Starbucks, itu sangat banyak, variatif banget gitu pilihannya ya. Nah, tapi dari semua itu sebenarnya kan orang itu pasti pertama akan ngelihat harga gitu kan. Jadi kalau misalnya dari awal harga sudah menarik, kalau misalnya diikuti dengan kualitas yang bagus, itu akan menjadi sebuah daya tarik tersendiri gitu ya bagi customer gitu. Jadi untuk menentukan harganya itu juga seperti yang tadi saya jelaskan gitu. Jadi pertama tuh saya nyari price koridornya dulu di sekitar saya nih. Yang termahal itu berapa, yang termurah itu berapa. Ketika saya udah ketika saya sudah tahu nih yang paling mahal, oh ternyata paling mahal harganya segini. Yang paling murah segini. Terus kualitasnya nih yang mahal, oh ternyata dia begini, yang murah tuh begini gitu. Nah, saya jadi bisa tahu ancang-ancangnya gitu untuk ngambil di harga berapa. Saya putuskan untuk ambil di tengah karena pertimbangan di kelas tengah itu kosong dan masih banyak orang di sekitar sana yang butuh kopi dengan harga yang di tengah-tengah itu, kayak si anak-anak sekolah mode atau kantor-kantor sekitar. Nah, dengan harga seperti itu, tapi saya nggak mengorbankan kualitas, ya tentunya harus ada penghematan di tempat lain gitu ya. Nah, kebetulan karena memang saya ini ada ruko gitu ya. Jadinya saya lumayan hemat di fixed cost karena saya tidak ada biaya sewa gitu kan. Kemudian juga saya itu juga sama barista saya sering menyesuaikan menu. Menyesuaikan menu ini gimana? Jadi menyesuaikan menu itu kita bikin misalnya bahan cuman biji kopi, sirup gula aren, dan susu gitu. Nah, dari itu nanti bisa diracik sedemikian rupa untuk jadi beberapa menu. Padahal bahan bakunya itu cuma 3, sehingga kita nggak perlu menyiapkan kayak sirup-sirup A, B, C, D, E gitu, yang tentunya kalau misalnya nggak laku itu kan duit nggak keluar gitu kan. Nah, jadi kita melakukan adjustment di memanfaatkan bahan baku yang kita punya gitu. Jadi dengan menu yang kita tawarkan sebenarnya bahan bakunya tuh itu aja gitu loh. Cuman memang cara ngeraciknya dan cara pembuatannya beda. Kemudian untuk di quality ini yang tadi saya bilang juga. Nah, karena kita ini karena kalau misalnya kafe itu menurut saya ada dua poin ya, yaitu ada soft product dan hard product gitu ya. Dimana hard productnya itu kan si kopinya itu sendiri, dan soft productnya itu kan pelayanannya gitu ya. Nah, dari yang saya experience saya sih, memang kita itu nggak bisa idealis gitu. Jadi sebelum saya buka di Jakarta, saya sempat main lah ke tempat temen di Malang gitu ya. Dia ini buka kedai kopi yang beneran kopi, terus dia itu nggak mau main kayak coffee shop yang kopi-kopi susu gitu, nggak mau. Dia beneran kopi yang kopi tubruk, yang beneran minumnya pun nggak ada es gitu loh, memang harus
yang bener-bener kopi banget gitu loh. Nah kalau misalnya saya idealis seperti itu, mungkin nggak bisa survive saya, karena di tempat saya memang nggak ada pasarnya gitu. Ada beberapa orang yang menikmati itu, cuman kan mayoritas orang di sekitaran saya, di market saya itu masih nyari yang kopi susu. Jadi percuma gitu saya misalnya jual barang yang nggak laku gitu kan. Kemudian juga eh, kualitas of product itu juga ini yang tadi saya sempat mention juga, itu SOP ke customer. Jadi gimana perlakuan kita ke customer, apakah sebatas kayak melayani aja, atau kita bisa engage lebih, atau ada batasnya seperti apa. Nah itu juga eh, apa namanya, suatu hal yang saya adjust gitu loh. Jadi dan ternyata ketika kita udah berjalan dari 2022 sampai sekarang, orang-orang itu sering balik ke Cholo Coffee karena apa? Karena kita malah bisa jadi tempat curhat gitu loh. Jadi banyak banyak repeat customer yang mereka memang balik karena bukan kopinya yang dia incer, tapi pengen curhat ke barista kita gitu, atau dia pengen apa namanya, konsul dengan barista kita. Jadi waktu itu juga pernah ada yang dia punya mesin kopi, cuman dia nggak tahu airnya diapain gitu kan, terus diajarin sama barista kita gimana gitu-gitu. Nah jadi yang saya yang saya garis bawahi di sini itu adalah hubungan kita ke customer itu kayak misalnya orang pergi ke bar gitu. Kalau orang pergi ke bar itu kan biasanya suka SKSD sama bartendernya gitu kan. Nah saya itu pengen membawa itu ke ranah coffee shop gitu. Nah kemudian juga di soft produknya kita itu menyesuaikan fasilitas kafe. Nah menyesuaikan itu apa, selain dari 3 yang tadi saya info mandatorinya, yaitu sofa, AC, wifi, karena saya tahu kita lokasinya ada di dekat dengan sekolah mode, jadi saya itu menyiapkan locker buat mereka. Jadi kenapa saya menyiapkan locker, karena mereka itu kadang-kadang suka bawa mesin jahit, bawa kain gitu, karena kan mereka kan sekolah fashion gitu ya, jadi suka tesnya itu suka bikin dress, bikin apa gitu-gitu kan, dan semua itu kan jahit sendiri. Tapi kadang tuh mereka datang ke sana, datang ke kampus, tapi kampusnya nggak ada. Ternyata kampusnya itu tidak punya tempat untuk menyimpan kayak gitu-gitu. Akhirnya mereka bawalah ke Cholo Coffee, habis itu nitip di locker kita bahan-bahannya dia. Dan ternyata dari locker itu juga itu juga ternyata membawa customer gitu loh. Padahal kan maksud saya cuma membantu, tapi ternyata juga mendatangkan customer, orang-orang yang butuh tempat-tempat kayak gitu. Gitu. Terus bisa di next aja Mas. Nah jadi dari yang tadi saya jelaskan itu, kalau misalnya kita bikin bagannya, saya bisa bilang kalau positioningnya itu agak di atas gitu. Jadi kualitinya masih lumayan tinggi gitu kan, dengan price yang lumayan low. Walaupun nggak yang paling low dan nggak yang kualitinya juga nggak yang paling high. Oke, lanjut. Nah, ini yang lagi saya jalani sekarang juga ya. Jadi sebagaimana yang kita tahu kan, sebenarnya ekonomi secara global itu kita lagi susah ya, mulai dari perang Iran, imbasnya minyak naik, dan imbasnya lagi ke kafe adalah harga plastik naik. Terus ditambah dengan situasi ekonomi di Indonesia yang lagi agak-agak gonjang-ganjing gitu kan. Walaupun sebenarnya situasi ekonomi di Indonesia itu tidak ada efeknya secara langsung untuk ke kafe saya, cuman indirectly itu mereka kejadian ini ada impactnya juga. Contohnya karena saya lokasinya di ruko, tadi itu sebelah saya itu penuh, isinya kantor semua, dan
dari semua itu mungkin 80% udah kosong, udah pada ada yang tutup, ada yang pindah, ada yang melakukan efisiensi karyawan, dan mereka semua itu adalah orang-orang yang tadinya suka ngopi di kafe saya gitu. Jadi sempat ngobrol-ngobrol juga sama mereka, ya ternyata ada yang perusahaan dari Singapura, investornya narik duit, jadinya dia nggak punya modal lagi untuk beroperasi, akhirnya tutup. Ada juga yang melakukan efisiensi, jadi tadinya ruko sebelah saya itu isi 30 orang, sekarang tinggal 10 orang. Nah itu kan juga berimpact kepada saya. Nah sekarang bagaimana saya melakukan mitigasinya gitu kan. Mitigasinya ya kita lihat dulu kondisinya gitu kan. Kalau bisa kondisinya seperti ini ya yang paling memungkinkan adalah kita melakukan efisiensi gitu. Jadi efisiensinya tuh apa gitu kan. Efisiensinya yang saya lakukan ya biasanya menu-menu udah mulai saya kurangin, yang nggak perform gitu udah mulai saya kurangin, apalagi yang butuh sirup gitu tuh udah saya kurangin, bahkan kayak semacam tadi tuh kita ada kayak topping-topping gitu kan, itu topping-toppingnya juga udah mulai kita cut aja gitu, apalagi yang nggak perform. Kemudian juga dari segi bahan baku kayak gitu, terus kita juga lagi agak kurangin R&D gitu, jadi kita tahan aja dulu penggunaan bahan baku yang cuman buat kita ngetes menu, itu kita lagi kurangin, terus kita coba manfaatin lagi gitu kan dari dari bahan-bahan yang kita punya, kira-kira apa aja sih gitu kan, kita bisa bikin apa aja sih dari bahan-bahan yang kita punya gitu kan. Kita brainstorming dengan barista, ternyata barista punya ide, oh Pak kita coba namanya dirty latte gitu kan. Apa tuh dirty latte? Jadi ternyata dia itu membekukan 1 liter susu selama 24 jam, paginya itu sebelum kita buka, dia keluarin, dia taruh di teko gitu ya. Nah ternyata saya juga baru tahu nih, jadi ternyata dari susu yang beku itu, yang mencair duluan itu adalah susu yang ada bagian manis-manisnya gitu loh. Jadi tanpa ada gula pun susunya udah lumayan manis gitu. Ini susunya yang saya pakai fresh milk ya, bukan yang full cream atau UHT, bukan. Jadi ternyata dari situ tinggal dikasih espresso, rasanya udah sangat beda sama latte biasa gitu. Kita coba hal-hal kayak gitu, dan itu kan kalau misalnya kita cerita ke customer juga kayak lucu ya, unik gitu loh, kayak oh ternyata ada ya cara bikin kopi yang kayak gini, yang pakai susu dibekuin terus dicairin segala macem. Dan ternyata itu juga lumayan gitu, orang-orang yang kita tawarin dirty latte gitu ternyata pada suka juga gitu. Ada yang kayak gitu. Kemudian ada juga yang kita bikin latte yang difermentasi 24 jam di ruang tertutup, kita bikin gimmick-gimmick seperti itu dengan memanfaatkan bahan-bahan baku yang udah ada. Jadi kita nggak perlu lagi nambah-nambahin bahan baku lain, apalagi cuman untuk R&D kan di saat-saat kayak gini. Kemudian ini juga nyambung ke potensi gitu kan, jadi apa yang lagi viral, dan kebetulan karena barista saya suka tiktokan gitu ya, jadi dia suka tahu apa aja yang viral, dan dirty latte ini adalah salah satu ide dia yang dia dapat dari TikTok. Jadi waktu itu dia ngelihat orang bikin kopi aneh-aneh gitu kan, dan itu ternyata menginspirasi dia untuk nyoba gitu. Jadi sebenarnya idenya sendiri ide dari dia, cuman ide dirty latte ini dari dia, cuman dia ngelihat ternyata orang tuh suka gitu sama hal-hal yang unik buatnya gitu. Mungkin secara rasa dia biasa aja, tapi karena cara pembuatannya unik gitu, jadi dia penasaran, akhirnya beli, dan kalau suka jadi repeat order gitu. Terus juga ini survei, ini sebelum saya melakukan efisiensi itu, jadi kita suka R&D aja gitu, bikin kopi dicampur dengan sirup ABC gitu misalnya, atau misalnya susunya kita pakai susu UHT daripada biasanya susu fresh milk gitu kan, kita coba kasih ke customer gitu, terus nanti kasih feedback dari customer gimana gitu. Dari kayak gitu-gitu, kalau misalnya ternyata banyak
positifnya ya udah kita jadiin permanen menu, kalau misalnya enggak ya udah kita cuman buat coba-coba aja gitu. Next. Nah, ini salah satu yang saya bilang tadi ya, ini gambarnya adalah ini kopi yang difermentasi 24 jam. Terus sehari itu kita cuma ada 4 karena kalau setelah 24 jam kalau nggak laku ya mau nggak mau kita buang gitu. Cuman karena sekarang kita lagi efisiensi, jadi menu ini lagi saya nggak adain dulu. Kemudian kita lanjut ke gimana saya mengelola Cholo Coffee itu. Jadi hal pertama yang saya lakukan itu adalah sistem pos. Nah, sistem pos ini menurut saya udah sangat mandatori lah, udah terlalu tidak mungkin kalau misalnya kita itu pakai tulis tangan atau Excel gitu setiap hari gitu kan, nyatet uang masuk uang keluar berapa salesnya, itu udah terlalu sulit, apalagi di cafe saya itu juga SDM-nya masih sedikit dan saya juga masih kerja juga di tempat lain gitu. Sehingga dengan adanya sistem pos ini sangat membantu untuk urusan administrasi gitu. Nah, enaknya juga dengan sistem pos ini karena saya juga merekomendasi customer untuk bayar cashless, mendorong mereka untuk bayar cashless, sehingga kalau misalnya ada anomali itu bisa kelihatan, anomalinya tuh gimana. Jadi misalnya penjualan di bulan Maret sekian gitu, tapi salesnya kok beda gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu tuh bisa kelihatan. Jadi waktu itu pernah juga saya nangkep di mana laporan 1 bulan itu salesnya sedikit, tapi kita tuh banyak belanja bahan baku gitu kan. Loh, ini kan berarti ada yang nggak beres gitu kan. Dan ternyata hitung-hitung, oh ternyata memang saat di bulan itu kita lagi banyak R&D gitu kan. Oh ternyata emang kan nggak masuk ke sales karena emang bahannya habis buat R&D. Akhirnya pelajaran kedepannya ya udah kita R&D jangan, nggak usah terlalu banyak gitu, apalagi di situasi seperti ini. Itu juga membuat, terus juga dengan adanya sistem pos yang cashless ini juga membuat kita tuh lebih nggak ada prasangka buruk terhadap staff gitu ya. Kalau misalnya cash itu kan sebenarnya sangat riskan ya. Jadi kalau misalnya ada misalnya kayak kurang 10.000, 50.000 itu kan siapa lagi yang kita curigain kalau bukan kasir. Nah dengan cashless ini itu juga bisa meminimalisir hal-hal kayak gitu. Kenapa sih kalau misalnya curiga ke staff itu bisa membuat hal buruk, karena ya trust itu kan mahal ya. Jadi kalau kita udah distrust terhadap ke seseorang, ya udah kita akan susah untuk mendapatkan trust itu kembali gitu kan. Dan di saat kayak gini sepertinya nyari orang yang jujur itu lebih sulit daripada orang yang pinter gitu. Kemudian R&D ini yang tadi yang saya juga sempat mention, kita sempat sebelum efisiensi sekarang ini kita sering R&D sama barista gitu. Jadi gimana menu apa yang lagi rame sekarang, pembuatannya gimana, bahan bakunya apa aja yang dibutuhin, kira-kira kita bisa jual berapa gitu dari menu ini gitu kan. Ada menu barista saya tuh lumayan jago mixing, tapi agak terlalu idealis gitu. Jadi kadang saya jadi remnya dia gitu, kayak kalau misalnya dia udah R&D bikin yang macam-macam, saya stop gitu. Udah, kita jual yang laku aja gitu. Percuma kita kalau misalnya jual barang nggak laku. Nah, selain itu juga kalau misalnya kita lagi nyoba menu baru gitu, itu juga kita sesuaikan. Misalnya racikan dari barista tuh espressonya berapa mililiter, susunya berapa mililiter, sirupnya berapa mililiter. Coba kalau kita turunin gitu kan, kualitinya gimana? Apakah kualitinya turun jauh atau kualitinya masih tolerable gitu kan? Kalau misalnya kualitinya masih tolerable ya oke, kita turunin aja sedikit gitu. Tapi kalau misalnya kualitinya jauh, oh ya jangan, karena nanti yang jelek juga nama kita kan kalau misalnya kayak gitu.
Eh, kemudian juga apa namanya, preparation setiap setiap pagi itu yang saya lakukan karena harus ada kalibrasi mesin mesin kopi itu kan harus dikalibrasi ya. Sorry, mesin grinding. Grinding itu harus dikalibrasi dan ternyata si kalibrasi ini tuh yang menentukan kualitas kopi. Jadi walaupun bijinya sama, kalau kalibrasinya beda itu kok hasilnya juga akan beda dan itu berpengaruh ke kualitas rasa kopinya itu sendiri gitu. Terus sehingga dan setiap walaupun suppliernya sama tapi biji kopinya itu kualitasnya bisa lain-lain gitu. Ada yang lebih fruity, ada yang lebih kopi gitu-gitu dan itu memiliki cara kalibrasi yang berbeda-beda juga gitu. Kita tinggal nyari di mana kualitas yang sesuai dengan standar dari Cholo Coffee. Nah, ini sisanya kayak lihat market itu juga itu yang tadi saya udah sempat bilang. Terus good relationship with supplier itu juga harus dijaga ya karena supplier itu kayak udah kayak aset gitu ya. Terus sama alternatif. Jadi kalau alternatif itu apa aja ya? Backupnya kalau misalnya supplier kita lagi ada kendala, kayak waktu itu pernah gagal panen dia gara-gara cuaca buruk gitu kan. Itu kita harus cari supplier lain yang memiliki kualitas kurang lebih sama. Nextnya yang terakhir, nah nextnya jadi apa aja yang saya pelajari dari buka kopi ini, ya pertama itu adalah pasar itu sepenting sepenting itu karena itu adalah ladang kita untuk nyari cuan istilahnya gitu ya. Karena itu ladang kita yang untuk cari cuan, jadi kita nggak bisa idealis. Kita harus ngikutin pasar gitu. Eh, Percuma kan kita kita buka bisnis kalau nggak cuan gitu kan. Saya juga belum yang tajir kayak Bill Gates gitu. Kalau mungkin Bill Gates mah nggak apa-apa kali ya gitu kan. Terus juga harus melek teknologi. Biar apa? Biar kita eh, bisa tahu mempermudah itu juga apa mempermudah kinerja kita gitu dengan adanya sistem pos sekarang kita nggak perlu susah-susah lagi untuk ngitung manual setiap hari itu kan sangat ribet dan makan waktu gitu kan. eh Pekerjaan bisa jadi lebih efisien gitu-gitu. Kemudian kita juga harus pintar ngelihat peluang. Dari lihat peluang ini kita bisa tahu bisa menyusun strategi lah ya istilahnya. Kalau misalnya lagi situasi ekonomi seperti ini ya udah kita harus efisiensi. Tapi kalau misalnya ternyata lagi bagus, kita bisa expand gitu. Karena apa namanya strategi yang salah itu bisa mengkill suatu bisnis gitu kalau menurut saya. Kemudian slow progress itu better than nothing gitu. Nggak apa-apa kita nggak berprogres atau berprogres tapi cuma sedikit. Tapi bukan maksudnya slow progress gitu ya. Maksudnya kita nggak apa-apa progres cuma sedikit daripada kita nggak ada progres sama sekali gitu. Yang penting sesuai dengan kapasitas kita gitu. Jadi kita tahu kapasitas kita berapa, situasinya gimana, dan kita bisa konversi itu menjadi konversi itu menjadi apa gitu. Itu sesuai dengan kemampuan kita aja. Sedikit-sedikit nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Dan yang terakhir itu adalah membuat strategi cadangan. Jadi dengan ekonomi yang sangat unpredictable saat ini ya kita harus tahu apa aja alternatif yang kita lakukan kalau misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Kalau misalnya kayak kemarin supplier saya gagal panen, dia nggak bisa kirim kopi, saya harus gimana gitu itu kita harus bahkan kalau bisa lebih dari satu gitu. Oke. Mungkin dari saya sekian. eh Mungkin kalau misalnya ngomongnya masih berantakan mohon maaf karena belum pernah juga saya kayak gini. Masih agak-agak nervous gitu. Terus kita bisa lanjut ke daftar pertanyaan aja. Oke. Baik, Mas Zaki, terima kasih banyak atas sharingnya. Ini udah detail banget ya kayaknya. Semuanya anteng pada dengerin, terus sebenarnya sudah sangat materinya disampaikan dengan baik juga, sudah cukup jelas. Apalagi semuanya berdasarkan experience ya Mas ya. Jadi
Iya. Memang trial errornya sudah terbukti. Mungkin saya membacakan pertanyaan dulu dari pendaftar yang langsung menuliskan pertanyaannya saat mendaftar acara ini. Mungkin Bapak Ibu yang masih mau bertanya lewat Zoom silakan. Saya akan membacakan yang pertama. Pertanyaan dari pendaftar itu apa sih motivasi awal dari Mas Zaki membangun Cholo Coffee dan masalah apa yang ingin diselesaikan melalui bisnis ini? Silahkan. Oke, motivasi ya. Sebenarnya kan awalnya itu karena ada kesempatan ya, karena saya juga nggak menyangka juga gitu bisa bisa buka toko kedai kopi gitu kan. Tapi memang karena saya penikmat kopi dan eh, saya itu suka saya suka membuat sesuatu gitu loh. Jadi kalau dibilang motivasinya apa, mungkin apa ya? Bingung juga ya bilangnya. Mungkin motivasinya lebih ke arah udah pasti profit dan memang saya suka aja gitu. Saya suka aja gitu. Mungkin kalau misalnya saya udah tajir gitu ya, saya bisa bikin kopi yang harga murah dengan kualitas tinggi gitu. Mungkin bisa aja. Dan masalah apa yang ingin diselesaikan, sebenarnya eh, karena saya itu karena saya juga suka ngopi, cuman memang masalah utama itu kualitas kopi itu di sini kalau yang kopi susu gitu ya itu sering banget yang tadi saya bilang ditambah air gitu. Jadi ketika saya minum gitu seharian saya tuh suka minum kopi gitu buat di jalan atau buat sambil ngantor gitu. Jadi kalau misalnya saya minum udah lebih dari 30 menit itu rasanya udah kayak air gitu, air berasa kopi. Nah, dan kalau saya mau kopi yang kualitasnya bagus itu harganya bisa mahal banget gitu. Bahkan sekarang kan di atas 50.000 gitu. Nah, saya itu mau mengisi gap kosong itu aja sebenarnya gitu. Jadi orang-orang yang masih menengah lah kayak saya ini bisa menikmati kopi dengan kualitas yang oke gitu. Oke, thank you Mas Zaki untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, menurut Mas Zaki, apa tantangan terbesar saat membangun bisnis kopi dari nol hingga sampai dikenal pelanggan dan memiliki pelanggan yang loyal? Tantangan terbesarnya ya, eh karena saya itu modalnya terbatas ya, jadi saya nggak bisa kayak misalnya kayak Tomorrow Coffee yang tiba-tiba langsung ada di mana-mana gitu kan, iklan di mana-mana segala macam, saya nggak bisa kayak gitu. Jadi tantangan terbesarnya itu adalah membuktikan kalau kualitas kopi kita itu apa bisa kita sandingin dengan harga kopi yang harga-harganya lebih mahal gitu. Mungkin di sini juga rekan-rekan di sini masih agak skeptis juga, masa sih gitu kan kualitasnya kan belum, mungkin di sini ada yang nggak percaya juga gitu kan, dan membuat orang menjadi percaya itu yang agak susah gitu. Untuk apa yang saya lakukan sekarang untuk menanggapi masalah ini sih ya, biasanya saya itu kalau misalnya kantor saya lagi ada meeting di luar itu saya suka kasih kopi gitu kan, jadi kayak kasih free sample gitu loh ke mereka. Kalau misalnya si sekolah mode itu lagi nerima mahasiswa baru gitu, kita juga provide voucher gitu ke dia misalnya 50% atau apa. Dan dari kayak gitu ada juga nih di kantor-kantor sekitar kafe itu yang sering beli, dia langsung beli 20 untuk kalau mereka lagi meeting atau mereka lagi ada gathering gitu-gitu. Oke, thank you Mas Zaki untuk jawabannya. Mungkin sebelum ke pertanyaan selanjutnya, kita mau foto bareng dulu ya, Bapak Ibu Oh dan ya, teman-teman semua. Silahkan kameranya boleh diaktifkan. Nanti akan dipandu oleh Mas Rashid. Oke, bapak-bapak, ibu-ibu, dinyalakan kameranya. Kita akan foto bersama. Dimulai slide 1 dulu. 1, 2, 3. Sebentar. Sekali lagi di slide kedua. 1, 2, 3. Oke, sudah.
Baik, terima kasih Mas Rashid. Mungkin Ya. kita melanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya, Mas Zaki. Ini ada pertanyaan ketiga. Di tengah persaingan industri coffee shop yang sangat ketat, bagaimana Cholo Coffee menemukan dan mempertahankan keunikan brand? Silahkan. Oke. Nah, ini ini yang sebenarnya tadi udah sempat saya singgung ya. Jadi eh karena kita juga modal terbatas, kita nggak bisa berbuat yang terlalu bakar duit. Akhirnya eh yang kita ini customer experience-nya gitu. Sebagaimana yang tadi saya bilang, karena saya terinspirasi ketika lagi ngopi di tempat lain gitu kan, si baristanya itu bisa deket dengan dengan customer gitu, sehingga customernya itu nyaman, dan ternyata saya terapkan itu di cafe dan ternyata it works gitu loh. Jadi eh bahkan dari hal-hal kayak gitu itu mendapat feedback, bukan cuman profit aja gitu, tapi sering gitu, misalnya anak-anak sekolah mode itu kan pada kreatif gitu ya, jadi dia tuh yang bikin menu, yang nulis menu di blackboard cafe itu mereka, jadi menunya lucu gitu, bagus. Kemudian juga eh, mereka suka tiba-tiba bikin flyer gitu buat kita gitu, jadi kayak ya lumayan, kita nggak perlu ada repot-repot untuk bikin desain flyer segala macem gitu-gitu. Selain itu juga, selain customer experience sih ya, yang tadi ya kualitas juga ya gitu, dimana kita bisa memprovide kopi dengan kualitas yang baik, tapi dengan harga yang terjangkau gitu. Oke, baik, Mas Zaki. Mungkin ini kita lihat pertanyaan yang dari Nah, ya. chat ini dari Rega ya. Mungkin tadi kisahnya cukup menarik ya. Bisa beda rasa di klien waktu minum di tempat dan GoFood, gimana ceritanya? Silahkan. Nah iya, jadi waktu itu memang itu kan pas masih awal-awal ya. Jadi kenapa bisa beda? Karena mungkin dia ini datang ketika pas kita lagi pakai supplier yang memang kualitinya lagi bagus gitu. Tapi ketika Hmm. pas GoFood, karena partner saya waktu itu cenderung nyari supplier yang murah gitu kan. Mm-mm. Mungkin waktu dia beli di GoFood itu dia ini apa namanya, kita lagi pakai supplier yang beda gitu loh. Makanya Oke. akhirnya rasanya beda juga Mm-mm. Oke. gitu sebenarnya sih. Nah, Oke. itu dia makanya kenapa eh pada akhirnya kita akhirnya pecah kongsi juga, karena agak curhat sedikit nih jadinya. Karena emang udah beda kepala aja sih gitu. Saya Mm-mm. masih pengen pertahanin kualitas gitu. Saya pengen kualitasnya tuh sama, sementara dia Mm. tuh terlalu pengen cari profit gitu. Hmm. Hmm. Oke, thank you Mas Zaki untuk jawabannya. Kita ke pertanyaan selanjutnya, masih dari pendaftar. Pertanyaan keempat, seberapa penting peran komunitas dalam pertumbuhan bisnis dan bagaimana cara membangun agar komunitas tersebut bisa loyal? Hmm, ini ini saya nganggapnya mungkin komunitas bisnis gitu ya. Jadi Iya, mm-mm. gimana? Mungkin bisa komunitas bisnis atau komunitas customer yang sudah loyal tuh gimana sih membuat mereka Jadi loyal dan balik lagi ke Colo gitu mungkin ya. jadi sebenarnya kalau boleh jujur sih, saya tuh tidak ada ini strategi yang kita harus membuat customer tuh loyal ke kita segala macam. Bukan, maksudnya customer kayak iya menjadi loyal sampai kayak menjadi suatu komunitas untuk jadi repeat customer ke Cholo Coffee, itu sebenarnya nggak direncanakan. Namun ternyata dengan eh, apa yang saya lakukan saat ini gitu ya, di mana barista saya bisa lebih menggandeng lah, istilahnya menggandeng mereka, ternyata kuncinya adalah membuat mereka itu nyaman dan didengar gitu. Mereka itu ternyata senang gitu kalau misalnya ke Colo itu selain dapat kopi, dia juga bisa ngeluarin unek-unek. Jadi waktu itu ketika ketika apa awal-awal krisis ini, Mm-mm. banyak yang dia datang gitu kan, beli kopi tapi sekalian curhat ke barista saya gitu kan. Aduh nih, Mm-mm. kantor saya lagi kacau segala macam, bla 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 bla. Dan ternyata itu membuat dia setiap hari ke situ. Malah sebelum kantornya tutup itu mereka lebih sering kerja dari kafe daripada kantor dia sendiri gitu. Kemudian
ternyata dari kayak gitu jadi kayak apa ya? Jadi kayak kita tuh jadi kayak sering dapat insight, sering dapat feedback gitu, bahkan sering dibantu. Jadi kayak misalnya dari mereka kayak gitu, mereka jadi ngasih tahu ke kalau yang pindah kantor ngasih tahu ke kantor yang barunya, di sini ada kopi enak loh gitu-gitu. Mhm. Terus ada juga yang ngasih saya ini kontak supplier baru. Oh nih teman saya ada nih dia punya dia punya roasting kopi gitu kan. Dan ya bisa dibilang kalau seberapa penting sih ya penting gitu kan, dan bagaimana cara membangun komunitasnya itu ya dengan kita mendengar apa yang mereka butuhkan gitu. Kalau kalau di kasus Jol Coffee sih seperti itu. Oke, baik. Thank you, Mas Zaki. Mungkin ini Mm-mm. pertanyaan yang dari Zoom ya. Ya boleh. Kak, apa hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai berpartner dalam bisnis? Wah Silakan. ini ini yang paling sering terjadi ya. Ini Hmm. nggak cuma saya tapi teman-teman juga, teman-teman sekitar saya juga sering banget pasti ada aja yang pecah kongsi gitu ya. Sebenarnya kalau perlu diperhatikan itu orang itu bisa berubah pikiran ya. Jadi eh, misalnya ketika kita mulai itu kita memiliki goals yang sama gitu kan, tapi setelah beberapa saat bisa aja memiliki goals yang berbeda yang akhirnya pecah kongsi. Dan kayaknya sih hal itu yang paling sering terjadi di sini ya. Kalau misalnya hal yang perlu diperhatikan sebelum memulai sebelum berpartner dengan bisnis gitu, dalam bisnis, sebenarnya kalau bisa sendiri lebih enak sih sebenarnya, karena kita nggak perlu ada eh, bukan lebih enak, sorry, lebih simpel gitu. Tapi di satu sisi kita kadang-kadang membutuhkan insight dari orang lain juga gitu kan. Kalau untuk nyari siapanya ya kita mungkin apa yang bisa dia berikan juga gitu loh. Mungkin ada model bisnis yang dimana ada orang yang bisa ngasih ide, ada juga orang yang bisa ngasih apa namanya, modal gitu kan. Ada juga yang seperti itu. Yang modal cuma butuh duit, terserah lu mau bikin gimana. Kalau yang ide mungkin dia bisa ngasih ide eh, bermacam-macam gitu. Sebenarnya sih yang penting adalah common goals-nya gitu. Kalau misalnya udah punya common goals, ya bisa lah jalan harusnya gitu. Oke, Mas Zaki. Thank you Mm-mm. untuk jawabannya. Mungkin pertanyaan selanjutnya ya, masih Ya, dari Zoom dulu. Dari oh, Mas Lutfi Meidianto. Mas Zaki izin tanya terkait custom coffee serving. mm. Kiranya menurut Mas Zaki, apakah memungkinkan untuk custom baristanya by request oleh customer? Nanti pemilihan baristanya bisa by request in menu atau aplikasi gitu. Silakan. Ini maksudnya pemilihan. Oh ya, Mm. Em, memungkinkan untuk custom baristanya by request oleh customer. Ini maksudnya ini ya apa namanya, Jadi mungkin custom karena iya, custom kopinya gitu kan? kalau dari pertanyaannya sih custom baristanya ya. Jadi mungkin gini sih, Mas, pengalaman saya juga, saya kan kopi banget ya tiap hari Oh pasti gitu. ngopi. Iya, setiap hari pasti ngopi dan kopinya hitam apa aja yang penting nggak pakai susu, mau cold brew, Hmm. americano atau apapun long black. Nah, memang beda barista kadang beda rasa ya. Itu nggak tahu ya. Meskipun Hmm, biji kopinya sama atau segala betul macam betul kayak betul. kadang di kopi-kopi yang sudah banyak cabang aja di cabang A dan B tuh kadang beda rasanya. Oh Macam oke. mungkin itu kali ya yang dimaksud Mas Lutfi. Oh Nah, oke. tuh, betul. Ya, Hmm, tidak hanya custom coffee saja, tapi bisa diracik oleh beda barista yang bisa menghasilkan taste yang berbeda. Silahkan. oke oke paham. Jadi kalau di Joe Coffee sendiri, jadi kemarin itu rencananya kita memang mau meng-hire barista lain gitu. Jadi kita mau expand operating hours kita, sorry. Eh, Cuman karena saat ini kondisi lagi tidak memungkinkan kan, ekonomi kayak gini, omset juga dibanding dengan tahun lalu per bulannya kita agak lebih turun, sehingga mau nggak mau eh, kita bekerja dengan satu barista dulu. Jadi operating hours juga kita batasi dulu gitu, sehingga cuman ada satu barista tetap dan satu barista interim gitu.
Kalau untuk pemilihan barista untuk saat ini masih belum ada, karena emang baristanya cuma ada satu aja gitu. Sebenarnya sih ini yang tadinya saya juga sempat mau implementasi gitu. Jadi nanti ada dua atau tiga barista, terus nanti orang tuh bisa pilih lah ya istilahnya mau dibuatin sama siapa gitu. Karena sekarang kan barista interim saya juga sering jaga gitu ya, dia sering jadi kasir juga gitu. Kadang-kadang ada aja orang yang minta, mau dibikinnya sama barista yang ini dong gitu, bikinnya sama barista yang ini gitu. Kadang-kadang ada aja walaupun nggak sering. Untuk saat ini sih itu belum menjadi offer yang tetap gitu ya, karena barista utamanya masih cuma satu doang. Oke. Gitu. Oke, baik. Thank you, Mas Zaki. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya, Mas, Ya. dari pendaftar nih, yaitu bagaimana cara menjaga keseimbangan antara idealisme membangun bisnis yang memiliki purpose dengan target profit perusahaan? Oke, ini agak ini ya. Ini Jadi pertanyaan penutup. iya. Oke, jadi sebenarnya kalau yang saya tangkap gitu ya, bisnis yang memiliki purpose itu kan adalah bisnis yang punya implikasi positif terhadap sekitar lah ya, istilahnya kan begitu. Jadi kemarin itu saya lagi meeting sama supplier saya, dan dia itu ngajak saya untuk buka bisnis kopi itu dari hulu ke hilir gitu. Jadi dari kebun kopinya, habis itu roastingnya gimana, sampai akhirnya ke customer itu lewat saya. Tadinya tuh kita mau bikin kayak gitu. Jadi udah ada proposalnya gitu, berapa petani kopi yang akan kita berdayakan, berapa hektar kebun yang akan kita akuisisi segala macam gitu-gitu kan. Namun pada akhirnya balik lagi, karena sekarang lagi kayak gini, itu harus di hold dulu gitu kan. Untuk saat ini sih saya bisa bilang Cholo Coffee mungkin masih belum memiliki implikasi yang sebesar itu ya untuk lingkungan gitu kan. Kita ya kalau ngomong gampangnya, kita hanya menyediakan kopi yang bisa dinikmati oleh kalangan yang lebih luas gitu, dengan kualitas yang bagus. Nah, tapi kalau misalnya kemarin itu memang jalan dan menjaga keseimbangannya antara membangun bisnis dan dengan target profit, ya tentunya purpose-nya itu memiliki efek positif terhadap profit juga. Contohnya kalau misalnya kemarin proyek saya jalan, saya bisa lebih hemat ini di bahan baku. Kenapa? Karena bahan bakunya kan berarti saya sendiri yang membuat gitulah ya, yang menyuplai kan saya sendiri. Di situ kita berdayakan orang, di situ kita berdayakan lahannya juga, kemudian juga orang-orang yang roasting itu kan juga kita menyerap tenaga kerja di sekitar situ gitu kan, sehingga kita bisa lebih neken cost yang tentunya memiliki efek positif terhadap profit perusahaan gitu. Udah cukup menjawab belum tuh? Sudah, Mas. Sudah cukup menjawab sih, sudah cukup jelas. Baik, mungkin karena pertanyaan dari Zoom sudah tidak ada, lalu dari para pendaftar sudah saya bacakan semua. Lumayan banyak ya, Mas, pertanyaannya. Mungkin dari Mas Zaki sendiri, karena ini sudah di penghujung acara, silahkan untuk closing statement, kira-kira ingin memberikan pesan apa untuk para Bapak Ibu dan teman-teman semua yang ingin memulai bisnis kopi, atau untuk para penikmat kopi, silakan. Wah, pesan-pesan ya. Oh, ini belum Iya, saya siapin. silakan.
untuk menutup. Eh, Oke, mungkin untuk teman-teman yang memiliki keinginan untuk berbisnis kopi gitu ya, mungkin ada aja yang udah minder karena, aduh persaingannya ketat segala macam. Sebenarnya ruang untuk berinovasi itu akan selalu ada gitu ya. Saya juga eh, bisa kayak gini gitu kan, ya siapa juga yang sangka kalau ternyata segelas kopi yang saya nikmati di luar negeri itu bisa membuat saya terinspirasi untuk lebih dekat dengan customer gitu, sehingga customer jadi nyaman dan malah jadi repeat customer gitu ke kita. Jadi inovasi itu akan inovasi dan inspirasi itu akan datang mungkin dari hal-hal yang kita nggak expect gitu. Jadi jangan takut, kalau ada kesempatan hajar aja udah. Gitu. Oke, thank you so much ya Mas Zaki. Mungkin boleh IG-nya Colo Oh iya Coffee. boleh. Mungkin Bapak, Ibu dan teman-teman semua silahkan Oke, follow. ada di slide yang terakhir Oh, ada yang saya tadi. terakhir. Heeh. Oke, silahkan ya. Apa tuh Mas? Hmm, TJOLO Coffee ya, ya. Solo Coffee, Nah, ada nomor cek. WA-nya juga kalau mau Nah, pesen aku tulis di chat partai, ya. dan itu ada alamatnya juga kalau mau datang langsung Saya gitu. tulis di chat biar gampang. Colo Coffee. Oke, Hmm, silakan ya Bapak Ibu dan teman-teman semua. Ini juga ada alamatnya. Silahkan, hmm, ternyata dekat di Cipete, dekat juga dari Cilandak. Mungkin silahkan Bapak Ibu dan teman-teman semua yang mau ngopi untuk mencoba kualitas dari Colo Coffee yang ternyata keren banget. Ya tadi ya Mas, untuk tidak menggunakan air atau kadar airnya sedikit ya. Atau tidak sama nggak sekali pakai tadi. air sama sekali Tuh, malah. tidak pakai air sama sekali. Saya juga jadinya pengen coba. Jadi Boleh, boleh, silakan ya boleh. Bapak Ibu dan teman-teman semua, boleh dicatat IG-nya, WA-nya. Tadi juga Mas Zaki bilang kalau misalnya ada acara corporate segala macam bisa pesan ya Mas ya. Ya, bisa. Gitu. Dan jangan lupa juga Bapak Ibu dan teman-teman semua, mohon bantuannya untuk mengisi link kuesioner sudah ada di kolom chat, dan jangan lupa juga follow IG @alumni Prasmul, dan juga subscribe YouTube channel kami di Ika Prasmul, dan jangan lupa follow IG Colo Coffee juga. Baik, Mas Zaki, terima kasih banyak untuk waktunya, sharingnya yang luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih juga Bapak, Ibu, dan teman-teman yang sudah hadir dari awal sampai akhir. Akhir acara pada malam hari ini semoga bisa bermanfaat buat kita semua dan membuka peluang kolaborasi juga antara satu dan lainnya. Terima kasih Mas Zaki. Ya, terima kasih Terima juga kasih atas kesempatannya. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua. Sampai jumpa di kesempatan dan acara lainnya. Asik. Terima kasih semuanya.